Cincin Perintah Kaisar Naga edisi ke-4719 hingga 4725. Novel fiksi bela diri fantasi perkotaan dilanjut. Di dinasti Xiao, Sentian sedang duduk bersama Yun Li. Sentian hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang menaiki tangga ke surga. Oleh karena itu, Sentian berharap bisa tinggal bersama Yun Li beberapa waktu lagi untuk mempelajari lebih jauh tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, serta masalah menaiki tangga menuju surga. Terutama sekarang, ada banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao yang memperhatikan mereka dengan penuh nafsu, jadi Sentian tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, Sentian akan pergi ke kota Sun Mun untuk menjelaskan. Dia tidak menyangka hasil ini. Saat ini, mungkin ada tidak kurang dari 10 kultivator puncak tingkat 9 Mahayana di sekitar dinasti Xiao, dan orang-orang ini pasti datang untukmu. Batu abadi sangat penting bagi kultivator puncak tingkat 9 Mahayana. Kata Yun Li perlahan, orang-orang ini bodoh. Bahkan jika batu-batu peri itu sangat penting bagi mereka, apakah Istana 10 akan menepati janji mereka? Jika kamu membunuhku saat itu dan Istana 10 tidak memberiku batu-batu peri, itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Sentian tersenyum tak berdaya. Itulah sebabnya orang-orang ini tidak bergerak pada saat pertama. Mereka juga menunggu. Tetapi sifat manusia itu serakah. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum orang-orang ini kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan terhadap Anda. 100.000 batu peri. Ini cukup untuk menggoda orang-orang gila. Pada akhirnya, mereka pasti akan berjudai. Jika mereka kalah, hanya membuang-buang waktu untuk membunuhmu. Tetapi jika mereka menang, 10 istana benar-benar akan memberikan batu peri. Bagi para kultivator ini di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, itu dapat mengubah takdir mereka. Berapa banyak kultivator yang terjebak di alam Mahayana sampai akhir hayat mereka, dan mereka tidak dapat menerobos ke alam transformasi abadi. Yun Li mengikuti Sentian dan berkata, dia baru saja mencapai puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kalau ada satu yang datang, aku akan membunuh satu. Kalau ada dua yang datang, aku akan membunuh sepasang. Sentian tidak peduli. Bagaimana jika ke-10 guru Mahayana ini menyerang bersama? Berapa peluangmu untuk menang? Tanya Yun Li. Ini. Sentian terdiam. Dengan 10 kultivator puncak tingkat 9 alam Mahayana, Sentian takut dia tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang ini mungkin tidak akan bersatu. Sekarang setelah kamu mengalahkan Lin Kedong, banyak orang telah melihatnya. Mereka tidak akan pernah mengganggumu sendirian dan pasti akan bersatu. Semakin banyak orang kuat berkumpul di sekitar dinasti Xiao, dan mungkin semakin banyak orang akan bersatu. Pada saat itu, kamu akan terjebak di sini. Yun Li menatap Sentian dengan sedikit geli. Artinya sangat jelas, yaitu, Sentian terlalu sombong pada awalnya, dan merasa bahwa mengalahkan seorang master alam Mahayana tingkat 9 puncak itu seperti memukul anak kecil. Meskipun hal ini memungkinkan Sentian untuk pamer, hal ini juga membuat semua orang di sekitarnya waspada dan mereka tidak akan melawan Sentian sendirian. Sentian berkata, maksudmu, aku harus meninggalkan dinasti Xiao sekarang. Yun Li mengangguk, ya, karena tidak banyak penguasa di sekitar dinasti Xiao dan mereka belum sepenuhnya bersatu, kau bisa pergi dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku tidak akan pergi, lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Sentian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh Tuan Xi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap dinasti Xiao sesuka hati. Tetapi tepat saat kata-kata Sentian selesai diucapkan, terjadi gelombang di langit di atas dinasti Xiao, dan aura surgawi dan bumi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Seorang master di alam keabadian. Yun Li tak kuasa menahan diri untuk menatap ke langit. Sentian juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Sentian mungkin tidak menganggap serius seorang master tingkat 9 di alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa mengabaikan seorang master di alam abadi. Ini akan menjadi ramai. Aku tidak menyangka ada orang-orang bodoh di antara para penguasa alam abadi. Mereka benar-benar percaya pada perintah pembunuhan 10 istana kita. Yun Li menatap Sentian dan tertawa. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan keluar dari kamar Yun Li dengan ekspresi serius.
Ada kekosongan di atas dinasti Xiao. Lin Kevan membawa anak buahnya ke sini. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk membawa Sentian ke kota Sunmun. Di sebelah kiri Lin Kevan, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah kotak-kotak, bersandar pada tongkat, dengan rambut acak-acakan, terlihat sangat aneh. Di sebelah kanan Lin Kevan, ada seorang pria berjubah hitam pekat, berdiri tegak dengan aura pembunuh di antara kedua alisnya, membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat. Nama lelaki tua itu adalah Hua Zhangweng dan nama lelaki itu adalah Mo Saiying. Keduanya adalah rekan dekat Lin Kevan, seperti halnya tetua buta kiri dan tetua buta kanan, yang melindungi Lin Keting dengan ketat. Kemunculan Lin Kevan menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah dinasti Xiao. Lin Kevan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah dinasti Xiao di bawah. Pangeran keempat, jika kau tidak ingin bertindak, maka biarkan kami berdua membantumu membawa Sentian keluar. Hua Zhangweng bertanya kepada Lin Kevan dengan suara rendah. Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xiao Huangchao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Zhangweng, jangan banyak bicara. Ada begitu banyak master di sekitar dinasti Xiao, tetapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk mengambil tindakan. Tampaknya dinasti Xiao sama sekali tidak sederhana. Kata Mo Saiying, apa susahnya dinasti Xiao? Kaisar Xiao sekarang hanya berada di tingkat ke-8 alam Mahayana. Aku sendiri sudah cukup untuk melawan dinasti Xiao. Hua Zhangweng mendengus dingin dan sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Bahkan jika kamu bisa menghadapi Xiao Huangchao, bisakah kamu mengalahkan Sentian? Dia memukul pangeran tertua sampai dia muente darah. Seorang master alam Mahayana kelas 2 memukul pangeran tertua sampai dia muente darah dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Anak ini pasti memiliki latar belakang. Kata Mo Saiying, pangeran tertua adalah orang yang sia-sia. Jika pangeran keempat mengambil tindakan, Sentian akan mudah ditangkap. Kata Hua Zhangweng. Lin Kevan perlahan menoleh dan menatap lelaki tua yang membawa tongkat bunga itu, matanya penuh dengan kritik tajam. Meskipun mereka semua tahu bahwa hubungan mereka dengan kakak tertua mereka tidak baik, kakak tertua mereka bukanlah seseorang yang bisa dihina atau dikomentari sesuka hati oleh para pelayan ini. Hua Zhangweng merasakan tatapan Lin Kevan dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Begitu saja, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan kemudian napas yang mengerikan menyapu. Pada saat yang sama, terdengar suara menghine. Kalian ingin mengambil 100.000 batu peri, tetapi kalian tidak berani bertindak. Kalian sangat penakut. Kalian tidak memiliki martabat sebagai orang kuat. Jika ada di antara kalian yang berani bertindak, aku akan melakukannya. Sebuah bayangan hitam melesat menuju kota kekaisaran dinasti Xiao seperti kilat, langsung menuju Sentian. Karena orang ini bergerak terlalu cepat, seluruh kekosongan menjadi terdistorsi. Melihat seseorang hendak menyerang Sentian, Lin Kevan segera mengejarnya. Dia tidak bisa hanya melihat Sentian dibunuh oleh orang lain. Jika begitu, adik perempuanku pasti akan membenciku setengah mati jika dia tahu. Tetapi saat Lin Kevan hendak menyusul, bayangan hitam itu sudah menyerbu ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, saat bayangan hitam memasuki kota kekaisaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan itu, bayangan hitam itu lenyap seketika. Seluruh kota kekaisaran kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Kevan tercengang, semua orang menatapnya dengan linglung. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar Kaisar Xiao berbalik dan lari tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Lin Kevan dan dua orang lainnya yang masih di udara. Orang tua, apakah kau melihat seseorang tadi? Bayangan hitam itu lebih kuat darimu dan aku. Kata Mo Saiying sambil menelan ludahnya. Tidak, aku tidak melihatnya dengan jelas, aku hanya mendengar suara desiran, dan kemudian orang itu sudah pergi. Keringat dingin membasahi dahi Hua Zhangweng. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao, dan dia sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Tapi bagaimana sekarang?
Seseorang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia menghilang sepenuhnya. Jakun Lin Kevan berguling dan ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Hua Zhangweng, kurasa kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Sentian. Sekarang aku mengizinkanmu, pergi dan tangkap Sentian, kata Lin Kevan kepada Hua Zhangweng. Badan Hua Zhangweng bergetar dan dia tersenyum canggung. Pangeran keempat, kamu pasti salah dengar. Aku tidak mengatakan itu. Tidak. Lin Kevan menatap Hua Zhangweng. Sama sekali tidak, demi dewa. Hua Zhangweng mengangkat tangannya dan hendak bersumpah. Pangeran keempat, lelaki tua dengan tongkat bunga itu tentu tidak mengatakan bahwa dia ingin menangkap Sentian, kata Mo Saiying di samping. Mo Saiying telah bersaksi untukku, aku jelas tidak mengatakan itu. Hua Zhangweng berkeringat deras. Jika Lin Kevan benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Sentian, bukankah dia akan berakhir seperti orang tadi, langsung berubah menjadi abu? Tapi tadi Hua Zhangweng berkata bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao sendirian. Sekarang jika dia diminta untuk menghancurkan dinasti Xiao, maka Sentian tentu saja akan keluar, kata Mo Saiying sambil tersenyum jenaka. Hua Zhangweng tercengang. Dia pikir Mo Saiying akan menolongnya, tapi dia tidak menyangka kalau Mo Saiying malah menunggu di sini. Ini jebakan untuknya. Mo Saiying, apa yang Anda katakan benar-benar bagus. Anda begitu pengecut sekarang. Itu tergantung pada situasinya. Hua Zhangweng dengan buru-buru menjelaskan, saya tidak takut akan kematian. Tidakkah saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda? Hua Zhangweng memelototkan Mo Saiying. Anda sebenarnya juga gugup, kan? Tentu saja aku tidak berani mengatakannya. Mo Saiying mengangkat bahu, berpura-pura santai. Tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. Mencoba? Bisakah kau mendorongku jika kau mencoba? Hua Zhangweng melengkungkan bibirnya dengan jijai. Jika kau berani pergi, aku berani mengikutimu dan melihat siapa yang akan dipukuli menjadi abu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Bagaimanapun, aku tidak ingin mati sendirian. Mo Saiying mengangkat alisnya dan senyum licik muncul di sudut mulutnya. Tapi kau harus ingat, jika aku dipukuli sampai mati terlebih dahulu, jangan datang untuk mengambil mahiyatku sambil menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menangis. Hua Zhangweng berkata dengan serius. Aku akan berdiri dan melihatmu dipukuli menjadi pai dagieng sambil tersenyum. Dasar orang tua, kau benar-benar tidak ada harapan. Mo Saiying menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Tapi serius, siapa bayangan hitam tadi? Dia bahkan tidak meninggalkan nama dan berubah menjadi abu. Menurutku, sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Semakin kau memikirkannya, semakin kau akan merasa cemas. Hua Zhangweng menghela napas, dengan tatapan serius di matanya. Mari kita pikirkan dulu bagaimana cara membawa Sentian pergi. Setelah Hua Zhangweng selesai berbicara, dia mengalihkan seluruh perhatiannya ke Lin Kevan. Bagaimana cara membawa Sentian pergi sekarang adalah urusan Lin Kevan. Mereka berdua tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa kamu menatapku? Aku tidak bisa memasuki dinasti Xiao, jadi aku hanya bisa menunggu di sini. Lin Kevan berkata tanpa daya. Kalau begitu, mari kita tunggu. Mo Saiying dan Hua Zhangweng mengangguk. Karena Lin Kevan berkata akan menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada cara lain. Di dalam kota kekaisaran, Xiao Yuanshan, bersama banyak kultivator dari dinasti Xiao, baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Xiao Yuanshan berencana membawa orang untuk menghentikan orang-orang yang menyerbu kota kekaisaran. Tetapi saat dia siap dan tidak bisa melihat dengan jelas, dia melihat cahaya putih dari kehampaan menghantam bayangan hitam dan langsung mengubahnya menjadi abu. Meskipun Xiao Yuanshan tidak melihat dengan jelas siapa orang itu, dia yakin bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya. Begitu saja, menghilang tanpa suara. Ayah, apakah ini harta yang diberikan Tuan Si kepada dinasti Xiaoku? Xiao Feng bertanya dengan heran. Seharusnya begitu. Xiao Yuanshan mengangguk. Tuan Si telah memberikan dinasti Xiao ribuan tahun keberuntungan, artinya selama ribuan tahun ini, dinasti Xiao tidak akan pernah dalam bahaya. Dengan cara ini, selama orang-orang dinasti Xiao tidak keluar dari wilayah dinasti Xiao sesuka hati,
seluruh dinasti Xiao dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak seorang pun dapat memasuki dinasti Xiao untuk membunuh. Sentian tidak pernah menyangka bahwa Tuan Si dapat, hanya dengan lambaian tangannya, memastikan dinasti Xiao bertahan selama ribuan tahun. Sungguh luar biasa. Tuan Shen, hampir semua aura di sekitar dinasti Xiao telah pergi, tetapi sekarang hanya ada 3 aura, dan mereka telah menjaga di atas dinasti Xiao dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Xiao Yuanshan datang ke kamar Sentian dan berkata, "Aku akan menemui ketiga orang ini. Kurasa mereka tidak akan pergi sebelum melihatku." Sentian tampaknya telah mengetahui identitas ketiga orang itu, jadi dia perlahan berdiri, berjalan keluar ruangan, dan melompat. Lin Kevan dan 2 orang lainnya di udara sedang menunggu Sentian muncul ketika mereka tiba-tiba menyadari adanya getaran di kehampaan. Sosok Sentian perlahan muncul. Lin Kevan tampak tidak terkejut melihat kedatangan Sentian. Hua Zhangweng dan Mo Saiying menatap Sentian di depan mereka, tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Sentian masih sangat muda. "Kalian bertiga datang ke sini untuk menerima perintah pembunuhan?" Sentian bertanya pada Lin Kevan dan 2 orang lainnya. Sebenarnya, Sentian sudah tahu identitas Lin Kevan, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Sekarang Sentian hanya bisa berpura-pura bingung. Dia memukul dan memarahi saudara iparnya, dan bahkan memarahi ibu mertuanya. Sentian hanya bisa berpura-pura tidak tahu sekarang. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Sentian tidak mengetahui identitas Lin Kevan dan yang lainnya, jadi meskipun mereka melakukan sesuatu yang berlebihan, itu masih bisa dimengerti. "Kami adalah..." Hua Zhangweng hendak memperkenalkan dirinya, tetapi Lin Kevan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata kepada Sentian, "Ya, kami di sini untuk perintah pembunuhan." Sentian menatap Lin Kevan dan tiba-tiba tersenyum. "Kamu telah mencapai alam transformasi abadi, alam ini dapat dikatakan bebas dari keinginan, mengapa kamu begitu peduli dengan 100.000 batu peri?" Lin Kevan sedikit mengernyit, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Sentian. Kenapa 100.000 batu roh abadi sepertinya bukan sesuatu yang istimewa di mulut Sentian. Seberapa kayanya orang ini sampai tidak peduli dengan 100.000 batu peri? "Anak muda, kamu berpura-pura jadi apa? Ini 100.000 batu peri. Itu cuma 100.000. Kenapa kamu berpura-pura jadi generasi kedua yang kaya?" Hua Zhangweng berkata kepada Sentian dengan nada meremehkan. "Meskipun aku bukan generasi kedua yang kaya, aku tidak terlalu peduli dengan 100.000 batu peri. Jika kamu kekurangan batu peri, ikut saja denganku dan aku bisa memberikannya kepadamu," kata Sentian sambil tersenyum. "Apa?" Lin Kevan dan 2 orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Sentian benar-benar akan memenangkan hati mereka. "Sejujurnya dengan kalian bertiga, aku punya tambang batu peri," lanjut Sentian. Mereka bertiga terdiam. "Tambang batu peri? Sungguh kata yang khusus. Anda harus tahu bahwa tambang batu peri di dunia surgawi telah ditambang sejak lama. Batu peri sekarang ini semuanya dikumpulkan dengan cara mengambilnya sedikit demi sedikit. Jadi batu peri sangat langka sekarang. Kalau tidak, begitu banyak guru di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 akan bergantung pada orang lain hanya untuk mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Kau tidak percaya?" Sentian menatap ketiga orang yang terdiam itu, lalu membuang 3 kantong penyimpanan. Masing-masing tas penyimpanan ini berisi 2.000 batu peri, sebagai hadiah karena telah bertemu dengan kita. Entah kau mengikutiku atau tidak, batu peri ini milikmu. Melihat ketiga tas penyimpanan itu, Lin Kevan dan 2 orang lainnya tergerak. Meski 2.000 batu peri tidaklah banyak, bahkan sejumlah kecil pun tetaplah dagieng. Jangan sampai ketinggalan. Lin Kevan mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan. Melihat ini, Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga bergegas mengambil tas penyimpanan. Melihat ketiga orang mengumpulkan batu peri, Sentian tertawa. "Aku tidak mencarimu hanya untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Kau melukai kakak laki-lakiku, dan masalah ini. 20.000 batu peri dianggap sebagai kompensasi karena melukai kakak laki-lakimu. Apakah menurutmu itu layak?" Sentian menyela Lin Kevan tanpa menunggunya menyelesaikan kata-katanya. "Ini..." Lin Kevan ragu-ragu. Dia agak bingung dengan jalan pikiran Sentian. Mengapa dia meminta 20.000 batu peri langsung dari kotaknya? Wajah Sentian sekarang tampak persis seperti wajah orang kaya baru. 30.000.
Melihat Lin Kevan ragu-ragu, Sentian berkata tanpa berpikir. Apakah kamu benar-benar akan mengambil 30.000 batu peri sebagai kompensasi? Mata Lin Kevan dipenuhi dengan keraguan. Tentu saja, 30.000 batu peri sudah cukup untuk menghapus dendam antara aku dan kakakmu, ditambah dengan permintaan maafku yang tulus. Bibir Sentian melengkung membentuk senyum main-main, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak perlu diragukan lagi. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti teman sejati dan kepercayaan. Tetapi di sisi lain, jika seseorang dapat menahan godaan uang, maka bagiku, nilainya lebih dari miliaran. Lin Kevan, Hua Zhangweng, dan Mo Saiying saling memandang, ekspresi mereka berubah dari terkejut menjadi bingung, dan kemudian menjadi senyum halus yang sulit dijelaskan. Mereka tampak bingung dengan kata-kata Sentian, tetapi entah mengapa mereka juga merasa bahwa ada beberapa filosofi tersembunyi dalam ucapannya, yang membuat orang ingin menyelidiki makna terdalamnya. Jika kalian meragukanku, kalian dapat mencari seorang kultivator di sekitar dinasti Xiao untuk bertanya apakah ada 2 kultivator yang mengikutiku. Aku akan memberi mereka hadiah 10.000 batu peri. Sentian terus berbicara kepada 3 orang yang kebingungan itu. Di mana kedua biksu itu? Mari kita temui mereka, tanya Mo Saiying. Tampaknya Mo Saiying sedikit mempercayainya. Mereka kabur. Kedua orang itu merampas 10.000 batu peri dariku dan kabur. Tapi itu tidak masalah. Meninggalkanku adalah kerugian mereka, bukan kerugianku. Lihat, aku bisa memberikan 10.000 batu peri kepada mereka yang mengkhianatiku. Jika mereka setia padaku, aku bisa memberi mereka 100.000 atau bahkan 1 juta batu peri. Dan jika kalian mengikutiku, kalian tidak hanya akan mendapatkan sumber daya seperti batu peri, tetapi juga kesempatan yang tak terbatas, dan janji untuk berjuang berdampingan denganku dan berbagi kejayaan. Suara Sentian berangsur-angsur menjadi bersemangat, seolah-olah seorang dosen sedang menanamkan rahasia kesuksesan kepada para mahasiswa. Kalian bertiga, fakta bahwa kalian bisa berdiri di sini hari ini berarti kalian memiliki takdir bersamaku, Sentian. Aku mengagumi kekuatan kalian dan lebih menghargai potensi kalian. 1 juta. Ketiga orang itu tampaknya tidak mendengar apa-apa, dan hanya mendengar kata 1 juta. 1 juta batu peri. Itu bisa membeli seluruh surga dan alam manusia. Hua Zhangweng mengusap pelipisnya, seolah mencoba menenangkan dirinya. Sen, rekan Daois Sen, apakah kamu? Apakah kamu hanya bercerita? Atau apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini? Mulut Mo Saiying berkedut, dan dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi dia meraung dalam hatinya. Orang ini, apakah dia serius? Dia menganggap batu peri sebagai kacang. Mata Lin Kevan berkedip, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sentian di depannya mungkin benar-benar memiliki temperamen dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan di dunia di mana yang kuat dihormati, jarang sekali bisa memenangkan hati orang dengan cara seperti ini. Terutama saat Sentian berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan, sama sekali tidak terdengar seperti dia sedang berbohong. Baiklah, aku telah menerima ketulusanmu. Kita tidak perlu berpartisipasi dalam masalah perintah pembunuhan. Mengenai cedera kakak tertuaku, karena kamu begitu murah hati, aku akan menerima 30.000 batu peri atas nama kakakku. Namun, aku selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam dalam melakukan sesuatu. Jika kamu benar-benar memberi kami sejumlah besar batu peri, aku akan membalasmu 2 kali lipat jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Lin Kevan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pangeran keempat kota matahari bulan untuk saat ini. Dia pertama-tama ingin mendapatkan batu peri. Sekarang setelah kita memiliki batu peri, tidak akan terlambat untuk membawa Sentian ke kota Sun Moon. Sumber daya di kota Sun Moon juga sedang menipis, jadi senang sekali bisa mendapatkan begitu banyak batu peri sekaligus. Terlebih lagi, Sentian adalah saudara iparnya, dan semua batu peri itu miliknya, jadi ini tidak boleh dianggap penipuan. Haha, tidak perlu membalas budi. Ketika aku, Sentian, berteman, aku tidak pernah peduli dengan apa yang bisa diberikan orang lain kepadaku. Aku hanya peduli apakah orang ini layak untuk berteman. Sentian tertawa dan menepuk bahu Lin Kevan. Ada ketulusan dan kebanggaan dalam senyum itu. Ingatlah, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya,
tetapi yang lebih penting adalah di pihak mana kamu berdiri dan dengan siapa kamu memilih untuk berjalan. Melihat ini, Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Sentian. Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak akan keberatan. Meski masih ada keraguan dalam hati, berhadapan dengan pribadi yang begitu murah hati dan tampaknya sulit diduga, siapakah yang rela dengan mudah melewatkan kesempatan yang mungkin dapat mengubah takdirnya. Mungkin Sentian ini benar-benar memiliki tambang batu peri, dan kemudian mereka dapat menggunakan batu peri tersebut sebagai batu limbah. Saat keempat orang mencapai konsensus, atmosfer udara menjadi rileks. Ekspresi wajah Lin Kevan dan fantasi perkotaannya berubah dari keterkejutan dan kebingungan menjadi rasa ingin tahu dan antisipasi. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu menuju peluang yang tidak diketahui bagi mereka. Penghasut semua ini, Sentian, tampak tenang dan kalem, seakan-akan segalanya berada di bawah kendalinya. Ia tahu betul bahwa kepura-puraan sejati tidak terletak pada lebayan yang dangkal, tetapi pada aura yang meyakinkan dan pesona yang membuat lawan mau mengikutinya. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, jangan berdiri di luar lagi. Ikutlah denganku ke kota kekaisaran untuk minum teh dan mengobrol. Karena Lin Kevan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, Sentian berpura-pura bingung. Saudara Sen, tidak perlu terburu-buru untuk minum teh dan mengobrol, tapi bagaimana dengan 30.000 batu peri yang kamu sebutkan? Lin Kevan ingin mendapatkan 30.000 batu peri terlebih dahulu. Saat ini saya tidak memilikinya, tetapi saya akan segera memberitahu pihak tambang dan meminta mereka untuk mengirimkan batu peri itu kepada saya dalam 1 atau 2 hari. Kirim saja 100.000 batu peri dan bagilah di antara kalian bertiga, kata Sentian dengan santai. Melihat ini, Lin Kevan berpikir bahwa itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari dan tidak akan menunda apapun, jadi dia mengangguk dan mengikuti Sentian ke dinasti Xiao. Setelah kembali ke dinasti Xiao, Sentian menenangkan Lin Kevan dan 2 orang lainnya, lalu pergi memberitahu Xing Daorong. Dia meminta Xing Daorong untuk mengirim semua batu peri di kota binatang buas. Sentian tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan dibawa ke kota Sun Moon pada akhirnya. Jadi Anda perlu menyiapkan beberapa batu peri untuk menyuap pangeran keempat dan memintanya mengucapkan beberapa kata-kata baik kepada Anda saat Anda tiba di kota matahari bulan. Kalau tidak, Sentian akan mendapat masalah besar karena memukuli saudara iparnya dan bermain-main dengan ibu mertuanya. Pangeran keempat, menurutmu seberapa banyak kebenaran dan kepalsuan yang dikatakan Sentian? Hua Zhangweng bertanya dengan suara rendah. Orang tua, menurutku rekan Daois Sen sangat tulus dan dia tidak berbohong. Jangan selalu menilai orang lain berdasarkan standarmu sendiri. Mo Saiying berkata dengan tidak puas. Tampaknya orang ini memang berhasil dicuci otaknya oleh Sentian dan benar-benar percaya pada Sentian. Saya merasa apa yang dikatakan Sentian ada 3 bagian benar dan 7 bagian salah, kata Lin Kevan. Pangeran keempat, karena kamu tidak percaya pada Sentian, mengapa kamu mengikutinya ke dinasti Xiao? Tidak bisakah kamu menangkapnya sekarang? Hua Zhangweng bertanya dengan sedikit kebingungan. Itu 70% salah, yang menunjukkan Lin Kevan tidak benar-benar mempercayai Sentian. Lin Kevan tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan aku tidak percaya padanya. Jika itu benar, maka itu benar. Aku bertaruh. Jika apa yang dikatakannya benar, maka kita bisa mendapatkan sejumlah besar batu peri. Jika apa yang dikatakannya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu 2 hari. Jika kita kemudian membawanya kembali ke kota Sun Moon, bukankah itu sama saja? Pangeran keempat itu bijaksana. Hua Zhangweng dengan cepat mengacungkan jempol. Mo Saiying memutar matanya ke arah lelaki tua dengan tongkat bunga itu dan mendengus dingin, penjilat. Tepat saat lelaki tua dengan tongkat bunga itu hendak marah, dia melihat Sentian masuk. Batu-batu abadi itu tidak akan sampai 2 hari lagi, jadi untuk 2 hari ke depan, kalian bertiga sebaiknya menggunakan pil abadi dan berbagai tanaman obat abadi untuk berlatih. Sambil berkata demikian, Sentian mengeluarkan sejumlah besar pil dan tanaman obat abadi dari cincin penyimpanannya. Kali ini, Sentian hampir mengosongkan semua sumber dayanya hanya untuk membuat Lin Kevan dan yang lainnya percaya padanya. Sentian mendengar percakapan antara ketiga orang tadi.
Ternyata Lin Kevan tidak sepenuhnya mempercayainya. Melihat Sentian mengeluarkan begitu banyak ramuan ajaib dan ramuan ajaib sekaligus, Lin Kevan dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana satu orang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Sentian sebenarnya tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi energi yang ia konsumsi dalam berkultivasi berkali-kali lipat dari kultivator lain. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, bahkan jika dia menggunakan semuanya, Sentian mungkin tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Rekan Taoist Sen, saya telah hidup selama ribuan tahun, dan Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya temui. Sungguh pilihan yang bijaksana untuk mengikuti Anda. Mo Saiying berjalan mendekati Sentian dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini sekarang telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang digariskan oleh Sentian. Dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan Lin Kevan tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan Lin Kevan. Bagaimanapun, Mo Saiying masih pengikut Lin Kevan dan terus mengikuti Lin Kevan. Mendengarkan kata-kata Mo Saiying, Lin Kevan hanya menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di depan Sentian, Lin Kevan tidak mungkin membiarkan Sentian melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, kamu akan memiliki semua yang kumiliki. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak kumiliki, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membaginya denganmu. Kata Sentian sambil menepuk dadanya. Begitu Sentian selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara dentang, dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maafkan aku, busurku terjatuh saat aku baru saja menamparkan badanku. Setelah Sentian mengatakan ini, dia membungkuk untuk mengambilnya. Saudara Sen, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa jatuh dari tangan Sentian, raut wajah Lin Kevan tiba-tiba berubah dan dia menghentikan Sentian. Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga menemukan busur Raja Dewa, dan keduanya terkejut. Ada apa? Tanya Sentian berpura-pura bingung. Saudara Sen, apakah busurmu ini adalah busur Raja Dewa? Lin Kevan dengan hati-hati mengambil busur Raja Dewa. Ya, itu adalah busur Raja Dewa. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan. Kata Sentian sambil tersenyum bercanda. Lin Kevan memegang busur Raja Dewa, pupil matanya terus mengecil, dan keserakahan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga maju dan dengan hati-hati membelai busur Raja Dewa dengan tangan mereka. Busur yang bagus sekali, busur yang sangat bagus. Aku tidak menyangka bisa melihat busur Raja Dewa yang legendaris. Lin Kevan menjilat bibirnya, badannya sedikit gemetar. Itu hanya busur dan anak panah. Apakah perlu ekspresi seperti itu? Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya langsung kepadamu. Sentian melihat ekspresi Lin Kevan, melambaikan tangannya, dan berkata dengan murah hati. Terima kasih, Saudara Sen. Wajah Lin Kevan penuh dengan kegembiraan, dan dia hendak menyingkirkan busur Raja Dewa. Haha, kau hanya pamer, kau bahkan memberikan busur Raja Dewa. Raja Iblis Ciun mulai menertawakan Sentian. Bersambung.